Guys, ibu ini kejam banget. Demi anaknya untuk menjadi seorang balet, ibu ini menyiksa anaknya sampai berdarah gitu guys. Sampai-sampai tulang anaknya itu patah dong. Si ibu ini mau masang sesuatu di punggungnya anak ini agar anak itu tubuhnya lentur. Dan anaknya sekarang menjadi boneka hidup guys. Dia akan bergerak ketika mesinnya dinyalakan. Ternyata saat muda ibunya adalah pelatih balet. Dia itu adalah pelatih terkenal di dunia. Dan dia mau semua orang bisa bergerak seperti dia. Dan ketika dia punya anak, dia ingin anaknya yang bisa menari balet seperti Guys, ada sebuah mesin pendeteksi kematian di tepi jalan. Wanita tersebut pun memasukkan jarinya dan diambil darahnya. Dan jawabannya adalah umur tua, tapi tiba-tiba dia ditabrak sama orang yang berumur tua. Saat wanita kedua mendapatkan jawaban tim travel, ternyata dia kembali ke masa perang yang dibunuh. Dan yang seorang pria yang mendapatkan jawaban kegagalan perasu, ternyata dia ketiban orang yang gagal menerbang. Guys, anak kecil ini suka curi genteng di sebuah pembangunan. Tapi dia terciduk nih guys, udah diteriakin pun pura-pura nggak dengar. Dia pun dimarahin dan disuruh balikin genteng curiannya. Tapi mukanya melas banget. Sampai bapak ini merasa kasihan. Dan besoknya bapak itu ngelihat lagi anak kecil ini ngambil genteng yang sudah jelek guys. Bapak itu ngikutin anak kecil ini. Sampai akhirnya si bapak ini ngintip kalau bocah itu ternyata lagi buat rumah buat neneknya guys. Tapi sisa genteng, walaupun genteng jeleknya itu gagal, dia tetap nggak nyerah nih buat bikin tempat tinggal yang layak buat neneknya. Karena selama ini dia dan neneknya cuma tidur di tenda beralasan kayu guys. Saat dia terbangun di tengah hujan, dia lihat keluar dan dia sangat terkejut guys, karena rumahnya udah tiba-tiba jadi aja nih pakai genteng yang bagus. Jadi dia pun langsung loncat-loncat dong di depan rumahnya. Ternyata ini perbuatan bapak itu guys. Diam-diam guys, wanita ini baru aja pulang dari kerjanya. Pas masuk ke dalam rumah, dia dikagetkan sama suami yang berbaju seperti pembunuh berantai. Tanpa menaruh kecurigaan apapun, si wanita pun menaruh barang belanja dan mulai masak. Bahkan dia pun kasih pisau ke suaminya dan pergi mandi. Dia minta handuk, jadi tinggal suaminya kasih aja. Pas lagi makan malam, si suaminya diam aja meskipun diajak ngobrol sama istrinya. Sang istri mau dandan biar bisa menarik perhatian suami, tapi tiba-tiba ada darah yang mengalir dari dalam lemari. Dan pas dibuka ternyata itu adalah mayat suaminya. Dan selama ini pria menemaninya malam itu bukanlah suami, tapi pembunuh berantai. Ada seorang wanita yang tinggal di rumah ini menemukan sebuah TV dan handycam yang jadul banget guys. Anehnya saat dinyalakan, ia bisa melihat anak lelaki yaitu tetangganya sendiri. Mereka bahkan bisa berkomunikasi. Anak itu kemudian mendengar tetangganya berteriak guys. Saat mengintip, ia melihat sepertinya suami istri itu sedang bertengkar. Ia ingin menghampiri rumah tetangganya itu guys. Tapi si wanita melarangnya yang bilang jika ia mendatangi rumah tetangganya itu, ia akan mati ditabrak oleh mobil. Anak itu tidak percaya, ia terus melihat ke rumah tetangganya itu guys. Tapi si wanita menunjukkan bukti berita kematian si anak tetangganya dulu. Tapi si anak tetap pergi ke rumah tetangganya itu guys. Pas sampai, anak ini menemukan wanita itu sudah meninggal. Sepertinya ia habis ditusuk guys. Ketika ia melihat ke atas, ternyata yang menusuk wanita itu adalah suaminya sendiri. Nah, yang mau lanjutannya, tonton di YouTube aku ya guys. Guys, ada seorang wanita yang baru saja pindah rumah. Dia pun memasukkan gantungan baju ke dalam lemari. Tapi tiba-tiba gantungan tersebut bertambah menjadi 2. Saat ditutup lagi, jumlahnya bertambah menjadi 2 kali lipat. Hal ini berlaku untuk benda lain. Dia pun iseng menyuruh suaminya untuk masuk lagi. Tetapi suaminya hilang guys di dalam lemari tersebut. Dia pun panik dan langsung masuk ke dalam lemari tersebut. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat keluar, dia melihat dirinya yang lagi ketakutan dan suaminya terbaring di lantai. Dan dirinya pun dipukul sama suaminya. Guys, dokter ini punya ramuan ajaib yang bisa mengembalikan hidup seseorang. Jadi nenek ini sudah meninggal guys, dan dokter itu memasukkan ramuan ajaib ke dalam mulutnya. Dan ketika si nenek kembali hidup lagi guys, dan dokter pun mengoles ramuan ajaib itu ke tangan si nenek. Dan ketika si nenek kembali muda lagi guys. Nah, karena pada banyak yang tahu ramuan ajaib itu pada si dokter, orang berdatangan guys meminta ramuan ajaib itu. Ada yang membuat dirinya menjadi cantik lagi dengan ramuan ajaib itu. Dan ada juga yang membuat uang sebanyak-banyaknya dengan bantuan ramuan ajaib itu guys. Ada juga yang membuat mobilnya yang rusak menjadi bagus lagi guys.
Wow, mantep banget gak tuh? Nah, kalau kalian punya ramuan ajaib itu, kalian ingin apa guys? Coba tulis di kolom komentar. Guys, ada segerombolan anak yang sedang bikin ramuan khusus, dan cairannya itu dituangkan ke mesin kopi. Saat gurunya masuk dan meminumnya, tiba-tiba kepalanya meledak guys. Semua murid pun menjadi panik. Ada beberapa yang memindahkan tubuhnya, membersihkan darahnya, dan menipu polisi. Sampai akhirnya mereka berhasil menguburkannya tubuhnya di pasir mainan anak-anak. Akan tetapi polisi datang dan meminum ramuan yang sama hingga kepalanya meledak juga guys. Guys, ada seorang wanita yang lagi ulang tahun dan makan kuenya. Pas tiup lilin, kuenya utuh kembali dong. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang lagi ulang tahun. Pas tiup lilinnya, lampunya nih mati. Dia kira kalau teman-temannya itu pada ngeprank dia. Tapi ternyata teman-temannya itu pada nggak bisa bergerak sama sekali dong. Balon-balon di lantai pun pada pecah dengan sendirinya. Dan tiba-tiba tangannya perlahan bergerak dengan sendirinya guys. Dan makan kue tersebut sampai habis. Setelah itu kue yang habis tersebut utuh lagi dong. Wanita tersebut makan sampai dirinya meninggal.